Di sebuah penjara di Mumbai, terjadi keributan akibat kelompok preman yang masuk di penjara dengan tujuan menghabisi seorang pengusaha yang bernama Ratan Shukla atau perintah dari lawan bisnisnya. Ratan berlari menghindari kejaran para preman itu hingga salah satu preman itu tanpa sengaja menendang tempat air milik seorang kakek tua hingga tumpah. Tiba di tengah lapangan, Ratan terdesak dan mendapat pukulan dari para preman. Namun mereka berhenti saat Nelakonda Bhagavan Kesari datang menghentikan aksi mereka lalu mengatakan jika mereka harus mengganti air milik kakek yang sudah tumpah akibat ulah mereka. Namun salah satu dari mereka mengatakan jangan mengganggu apa yang akan mereka lakukan dan memperkenalkan bos mereka yang bernama Japatri. Bhagavan tidak peduli dengan mereka, yang dia inginkan adalah mereka meminta maaf dan kembali memenuhi air yang tumpah. Dengan percaya diri, kelompok preman itu menghampiri Bhagavan, menyerangnya walaupun kemudian mereka kalah. Mereka semua ketakutan melihat teman-temannya kalah satu persatu. Mereka menunggu kakek itu memompa air dengan lambat dengan tetap menahan Ratan. Japatri sudah ketakutan saat anak buahnya yang lain datang dan mengatakan siapa yang akan mereka bunuh dan tidak mengerti dengan air yang tidak boleh tumpah sedikit pun jika mereka masih mau keluar hidup-hidup dari penjara. Japatri kemudian membuka pintu teralis dan melarikan diri. Sri Khan yang merupakan inspektur polisi masuk dan melihat keadaan. Sri Khan meminta anak buahnya mencarikan berkas tentang Bhagavan. Ternyata dia adalah seorang polisi di daerah asalnya. Vijaya Laksmi atau Viji adalah anak dari Sri Khan yang juga berteman dekat dengan Bhagavan. Karena memang Bhagavan adalah seorang yang suka dengan anak kecil. Di pedalaman desa di Mumbai, seorang ibu yang menahan sedih bertahun-tahun karena tidak bisa melihat anaknya sedang mengalami sekarat dan permintaan terakhirnya adalah dapat menggenggam tangan anaknya yaitu Bhagavan. Penduduk desa yang pernah menerima kebaikan dari Bhagavan mendatangi penjara dan memohon agar Bhagavan dapat bertemu dengan ibunya sekali saja. Itu adalah keinginan terakhirnya. Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya Sri Khan akan mengantarkan Bhagavan ke hutan untuk bertemu dengan ibunya, mungkin untuk terakhir kalinya. Menatap rindu dan menggenggam tangan Bhagavan, akhirnya wanita kesayangannya meninggal dunia. Kembali ke penjara, Bhagavan semakin dekat dengan Sri Khan dan Viji. Bhagavan merasa berhutang budi pada Sri Khan karena telah mengizinkannya pulang menemui ibunya untuk terakhir kalinya. Viji menghibur Bhagavan dengan mengatakan jika sekarang Viji adalah ibunya, jadi janganlah bersedih. Bhagavan melihat foto Viji yang menggunakan seragam AD. Itu harapan ibunya sebelum ibunya meninggal. Ibunya juga seorang tentara. Bhagavan membuatkan miniatur Viji yang menatap bola dunia dengan harapan suatu saat nanti Viji mampu meraih mimpinya. Hingga akhirnya hari kebebasan Bhagavan tiba. Ia datang menemui Sri Khan namun tidak menemukan di sana. Ternyata Viji sedang sakit sehingga Sri Khan tidak dapat masuk kerja karena harus menjaga Viji. Saat pagi hari, Sri Khan harus berangkat kerja dan akan membawa Viji ikut bersamanya, namun Viji menolak dan mengatakan jika dia akan tetap di rumah bersama Bhagavan. Sri Khan merasa tenang meninggalkan Viji dengan Bhagavan saat akan pulang untuk menghindari menabrak anak-anak sekolah yang menyeberang jalan. Maka Sri Khan membanting setir mobilnya ke kanan hingga menabrak pembatas jalan dan mobil yang ia kendarai terbalik. Sri Khan terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Bhagavan terkejut melihat berita kecelakaan yang ada di televisi saat melihat Viji. Keadaan Viji juga memprihatinkan, shock dan juga mengalami sesak nafas. Di rumah sakit, Sri Khan menitipkan Viji pada Bhagavan dengan menyerahkan foto Viji yang menggunakan seragam militer. Beberapa hari, Viji murung dan selalu mengalami sesak nafas ketika ketakutan, namun perlahan dengan kesabaran Bhagavan dapat menghibur Viji dan kembali ceria. Melihat gejala yang dialami Viji, Bhagavan berinisiatif untuk pergi ke dokter. Ternyata benar Viji mengalami trauma akibat melihat berita kecelakaan ayahnya. Viji kini sudah dewasa, sudah menduduki di bangku kuliah. Viji menjadi gadis manis, cantik dan juga cerdas. Viji memiliki seorang sahabat yang selalu mendampingi dari kecil dan juga seorang kekasih yang bernama Kartik. Saat Viji selesai melakukan ujian, dia dan sahabatnya hendak pulang, namun saat di jalan motor yang dikendarai temannya menabrak mobil polisi yang sedang melakukan razia. Vaishnavi menelpon Dr. Katyani untuk meminta bantuan karena melihat Viji mulai mengalami sesak nafas karena ketakutan dan dibentak. Walaupun sudah memohon agar tidak dibawa ke kantor polisi, namun mereka tetap dibawa.
Menunggu hingga Dr. Katiani datang lalu berbicara dengan penuh emosi mengatakan jika polisi yang menangkap Fiji dan temannya adalah psiko. Ketika menangkap seseorang gadis yang baru saja pulang dari terapi, Fiji bisa merasakan jika Cica atau Bhagavan datang. Vaishwani mengatakan jika Cica adalah paman yang selama ini mengasuh Fiji. Datang dengan tenang, Bhagavan tidak memarahi Fiji, justru dia membuat Fiji merasa terlindungi walaupun mereka sudah menabrak mobil polisi. Di sebuah penthouse, Rahul Sakhvi, seorang pengusaha dan juga mafia sedang bersiap melakukan pertemuan. Di tempat para pengusaha yang bekerja sama dengan Rahul sedang berkumpul, mereka membicarakan jika Rahul ingin menguasai beberapa proyek pemerintah. Atau mereka menyebutnya dengan proyek V karena sifatnya yang rahasia. Dan juga Rahul ingin agar bisnis obat-obatan dan bisnis ekspornya lancar tanpa ada gangguan. Ternyata yang dimaksud adalah bisnis narkoba yang akan dikirim dengan menggunakan kapal untuk masuk ke India. Namun, pengiriman barang ini diketahui oleh polisi yang kemudian melakukan penggeledahan pada kapal yang dicurigai. Saat polisi sampai di atas kapal, anak buah Rahul yang ada di sana mendapat perintah untuk meledakkan kapal tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Rahul adalah orang tanpa perasaan, bahkan anaknya sendiri pun dia bunuh dengan cara diledakkan bersama dengan kapal yang membawa narkoboy agar tidak ditangkap polisi. Rahul mengatakan pada Mr. Jogi jika dia menginginkan proyek V, yaitu proyek untuk menguasai seluruh pelabuhan penting di India, mulai dari Gujarat hingga Kolkata. Rahul mau semuanya berada dalam kekuasaannya. Di rumah Fiji mendapatkan latihan fisik berlari, push up, tinju, dan lain-lain dari Bhagavan. Karena dia ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya Fiji, yaitu menjadikan Fiji seorang tentara angkatan darat. Namun Fiji sama sekali tidak ingin menjadi tentara angkatan darat. Sedangkan di rumah Dr. Katiani, saat dia sedang melakukan perawatan wajah, asistennya juga memintanya untuk memilih seorang pria untuk berkenalan. Mereka mengkhawatirkan keadaan Dr. Katiani yang hingga umurnya lebih dari 30 tahun namun belum menemukan jodohnya. Dr. Katiani mengatakan jika dia sudah menemukan seorang yang akan menjadi pendampingnya. Dia sangat tampan dan gagah yang dia temui kembali di swalayan, yaitu Bhagavan. Saat Dr. Katiani menyapanya, Bhagavan tidak mengenalinya, namun setelah mengenalinya, Dr. Katiani dibuat shock dengan panggilan yang diberikan kepadanya, yaitu Tante. Ternyata, Bhagavan sering mendengar tentang Dr. Katiani yang sering dipanggil Kachi dari Fiji. Lalu Bhagavan meminta bantuan dari Kachi untuk membujuk Fiji agar mau menandatangani berkas pendaftaran angkatan darat. Tentu saja kesempatan ini digunakan dengan baik oleh Kachi untuk mendekati Bhagavan. Kachi meminta Bhagavan mengantarkan Fiji ke rumahnya setiap hari untuk melakukan konseling. Ini juga dimanfaatkan oleh Kachi untuk memamerkan ke orang-orang yang selalu mengejeknya jika dia belum memiliki pasangan, salah satunya dengan meminta bantuan untuk pergi ke pasar. Di sebuah gedung terjadi pertemuan antara beberapa pengusaha dan salah satunya adalah MRCM dan asistennya Mr. CM marah karena dalam perkumpulan yang dia ikuti ternyata digunakan untuk menyelundupkan narkoboy. Dan Mr. CM tahu jika yang melakukan ini adalah Rahul Sakhvi. Mr. CM kemudian mengancam akan membuat Rahul bangkrut karena dia memiliki bukti yang kuat mengenai perdagangan narkoboy di pelabuhan. Tentang kecurangan dalam proyek V, dan karena emosi, Rahul mencekik leher Mr. CM. Dan disinilah Rahul kini berada di acara pemakaman Mr. CM. Rahul memerintahkan untuk mencari asisten Mr. Siam membawanya hidup-hidup atau sudah tewas. Fiji melamun, dia tidak ingin menjadi seorang tentara seperti keinginan Bhagavan. Kachi mendekati Fiji dan berbicara dari hati ke hati. Kachi memberikan pilihan jika Fiji mau mengikuti pendaftaran masuk tentara namun gagal. Bhagavan tidak akan mengganggumu lagi, tapi jika Fiji tidak mau mengikuti ujian masuk tentara maka Bhagavan akan terus mengganggunya. Hal yang didengarnya membuat Fiji kembali tersenyum. Fiji menandatangani formulir pendaftaran tentara angkatan darat. Fiji yang masih shock karena mendapatkan pelecehan dan juga ancaman dari ayah teman kuliahnya. Tidak berani mengatakan apa-apa pada Bhagavan hingga akhirnya Faisa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Hal ini kemudian membuat Bhagavan marah dan mendatangi rumah orang yang melecehkan Fiji. Orang tua dari anak yang melecehkan Fiji dengan sombongnya dan juga membanggakan orang yang berada di belakangnya, namun semuanya tidak berarti ketika Bhagavan menyebutkan Adilabad Bhimseri Massacre, sebuah tempat yang menjadi saksi ketika Bhagavan mengeksekusi dengan sadis orang-orang yang melakukan kejahatan dan membunuh polisi yang bertugas di wilayahnya di tengah hutan tempatnya bertugas.
मेरे बेटे से गलती हो गई। Bhagawan juga mengancam agar mereka tidak mengganggu Fiji dan harus meminta maaf jika tidak mereka semua akan mengalami hal yang sama dengan kejadian beberapa tahun lalu di Adilabad. Kembali ke Rahul Sanghvi, anak-anak buahnya masih terus mencari keberadaan asisten Mr. Siem yang bersembunyi. Mereka membunuh orang-orang yang mereka curigai mengetahui keberadaan asisten Mr. Siem hingga akhirnya saat asisten Mr. Siem sedang bertemu dengan seseorang yang akan membantunya, mereka mendapat serangan. Asisten Mr. Siem dapat melarikan diri dan masuk ke sebuah kafe yang ternyata di dalam kafe tersebut ada Fiji dan Kartik. Asisten Mr. Siem berniat menyelamatkan data dengan cara mengcopy ke tempat lain dan ternyata laptop Fiji yang digunakan olehnya untuk mengcopy data. Namun sayang, hal ini diketahui oleh anak buah Rahul hingga Fiji kini menjadi incaran mereka. Fiji dan Kartik menjalankan rencana mereka. Kartik beserta keluarganya datang dan melamar Fiji namun ditolak oleh Bhagawan. Karena melihat keluarga Kartik yang sombong dan juga pesan serikan jika Fiji harus menjadi seorang tentara angkatan darat. Fiji yang mengatakan kepada Bhagawan jika dia tidak dapat mengontrol hidup Fiji, Fiji tidak ingin menjadi tentara, dia ingin hidup seperti orang kebanyakan. Fiji meminta agar Bhagawan tidak melakukan semua itu kepadanya lagi. Hal ini menyebabkan Fiji mendiamkan dan menghindari Bhagawan selama berhari-hari. Hingga suatu kejadian ketika Seres, teman dari Kartik, mengatakan jika Kartik menunggunya di suatu tempat ternyata untuk membawa Fiji ke pabrik batu bara. Di sana mereka sudah menunggu kedatangan Fiji. Fiji mendapatkan kekerasan fisik karena saat ditanya, Fiji mengatakan jika dia baru pertama kali bertemu, kemudian meminjam laptop untuk mengirimkan email. Mereka mengecek laptop yang Fiji bawa namun tidak menemukan apa-apa. Rahul memerintahkan untuk membunuh Fiji. Bhagawan dengan bantuan polisi berhasil menemukan salah satu penjahat ketika akan pergi dengan menggunakan kereta. Dia adalah penjahat yang datang ke rumahnya Darinya lah Bhagawan mengetahui jika Fiji dalam bahaya. Bhagawan datang dengan menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi karena mengkhawatirkan keadaan Fiji. Mereka semua sudah menunggu kedatangan Bhagawan. Fiji meminta maaf pada Bhagawan karena tidak mendengarkan apa yang dikatakannya. Bhagawan masih dapat menahan amarahnya karena melihat Fiji terluka. Akhirnya mengamankan Fiji ke dalam sel. Lalu mereka mulai saling serang walaupun Bhagawan seorang diri. Namun kekuatannya tidak diragukan lagi. Menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk melumpuhkan anak buah Rahul yang cukup banyak jumlahnya. Termasuk pasukan bermotor yang dapat dikalahkan dengan menggunakan rantai. Saat mereka semua sudah dikalahkan, Bhagawan menyapa Rahul Sanghvi lewat CCTV. Ternyata mereka adalah teman lama dalam artian khusus. जब एक हाथी पागल हो जाता है, I don't care. Setelah kembali ke rumah, Bhagawan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya hingga masuk ke dalam penjara. Berawal saat Bhagawan masih bertugas sebagai seorang polisi di Adilabad yang melakukan pembantaian pada anak buah Sarat Sanghvi yang telah membunuh polisi yang bertugas di sana karena menggagalkan bisnis mereka. Sarat Sanghvi akan mencalonkan diri di wilayahnya, namun saat berbicara di atas panggung dirinya dihampiri polisi yang hendak menangkapnya. Karena emosi yang tidak dapat ditahan, kemudian Sarat Sanghvi menampar polisi tersebut, namun polisi tersebut hanya tertawa karena apa yang dilakukan Sarat adalah penyerahan terhadap polisi. Lalu Bhagawan datang dan merobohkan foto Sarat yang sangat besar yang kemudian digunakan sebagai jalan menuju panggung. Dengan bukti yang mereka punya, akhirnya Sarat ditahan namun tidak berlangsung. Pengacaranya dapat mengeluarkannya dengan jaminan. Namun hal ini membuat Sarat malu dan akhirnya meninggal karena serangan jantung saat bertemu dengan Rahul. Inilah yang kemudian membuat Rahul melakukan pembalasan terhadap Bhagawan. Rahul datang ke desa dan membawa semua warga dan keluarga Bhagawan ke dalam hutan. Menembak satu persatu keluarga Bhagawan, sempat melakukan perlawanan hingga membuat kaki Rahul tertusuk tombak yang kemudian Rahul harus kehilangan satu kakinya. Bhagawan tertembak di kedua dadanya dan saat itulah Rahul akan menembak saudara Bhagawan yang sedang hamil. Ibunya Bhagawan memohon agar tetap membiarkan menantunya hidup, namun ada harga yang harus dibayar. Untuk menyelamatkan saudaranya, Bhagawan harus mendekam di penjara dengan tuduhan pembunuhan massal di Adilabad. Walaupun Bhagawan harus mengorbankan dirinya karena ibunya yang meminta agar mereka semua selamat, Bhagawan tersenyum karena dapat menyelamatkan keluarganya. Akhirnya Bhagawan memutuskan untuk pergi meninggalkan Mumbai dan pergi ke Hyderabad karena Fiji tidak akan aman berada di Mumbai. Dengan menggunakan kereta api mereka pergi meninggalkan Mumbai menuju Hyderabad. Di sana Fiji akan mulai mengikuti latihan militer.
Mereka tinggal di rumah Kaci. Saat Bhagavan sedang dalam perjalanan dengan bis, anak buah Rahul datang dan menyerangnya namun berhasil dikalahkan. Karena peristiwa ini akhirnya Bhagavan memutuskan akan mendatangi Rahul. Dia meminjam bis yang tadi dia naiki lalu menerobos masuk ke kantor sekaligus tempat tinggal Rahul. Bhagavan naik ke lantai 30 bersama anak buah Rahul. Saat pintu lift terbuka, anak buah Rahul tidak sadarkan diri karena mendapatkan pukulan dari Bhagavan. Akhirnya mereka bertemu. Bhagavan mengatakan jika tidak bisa membunuh Rahul karena teringat jika Fiji tidak suka dengan kekerasan. Namun kata-kata yang diucapkan oleh Bhagavan membuat Rahul marah dan ingin sekali membunuhnya karena Rahul merasa terhina, apalagi jika disinggung mengenai kakinya. Rahul bersumpah akan membuat Bhagavan lebih menderita dari sebelumnya. Hukum alam sepertinya berlaku, bertahan hidup adalah keharusan, hanya orang-orang kuat yang akan menang. Bhagavan akan membunuh Rahul namun tidak dengan mengotori tangannya. Di tempat latihan militer, Fiji untuk pertama kalinya diremehkan karena dia seorang perempuan yang dianggap tidak bisa apa-apa. Namun Bhagavan mengatakan jika Fiji memiliki kemampuan jika dilatih dengan serius. Untuk membuktikan itu Fiji meminta melawan salah seorang tentara laki-laki. Jelas saja Fiji kalah karena kekuatannya tidak seimbang. Akhirnya Bhagavan maju dan berhasil mengalahkan prajurit tersebut. Fiji mulai berlatih fisik dan sudah mulai kelihatan hasilnya, namun dia masih memiliki kekurangan yaitu traumanya yang masih belum bisa diatasi. Kartik datang dan meminta untuk meneruskan pertunangan. Melanjutkan mimpi mereka, namun Fiji menolak ajakan dari Kartik karena merasa kesal. Akhirnya Kartik menghina Fiji yang akan masuk tentara. Ini yang semakin membulatkan tekad Fiji untuk menjadi tentara yang sukses, mewujudkan keinginan orang tuanya dan juga Bhagavan. Bahkan Fiji menyebut Bhagavan sebagai ayah. Ini adalah kebahagiaan terbesarnya. Proyek V akhirnya jatuh ke tangan Rahul sang V. Saat ini Kaci sedang bersama dengan Rahul sebagai tawanan. Kaci yang sama sekali tidak takut pada Rahul, dia yakin dengan Bhagavan. Sehingga saat mendengar beberapa kekalahan Rahul, dengan tenangnya Kaci pergi meninggalkan Rahul. Di jalan dekat terowongan, Bhagavan dibantu oleh temannya saat di penjara yang bernama Ratan menghadang anak buah Rahul dengan sengaja model terbaru. Namun tidak digunakan, justru dia menggunakan tabung gas yang memporak-porandakan mobil yang anak buah Rahul gunakan dan juga menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat. Ternyata jalan ini akan dilewati oleh para pengusaha dan Bhagavan menginginkan mereka membawa Rahul ke hadapannya. I don't care. Di lain tempat, Fiji yang sudah dikepung oleh anak buah Rahul juga diselamatkan oleh pasukan yang dibawa oleh Ratan. Begitu juga dengan asisten Mr. Siam yang diselamatkan oleh anak buah Ratan. Di tempat yang sudah dijanjikan, anak buah Rahul sudah menunggu dan siap melakukan penyerangan, namun hanya dengan membuka penutup wine anak buah Rahul dapat dikalahkan. Mereka semua tercengang melihatnya. Rahul dan Fiji masuk ke ruangan yang di dalamnya sudah terdapat anak buah Rahul. Bhagavan menjalankan rencananya. Dia ingin melihat trauma Fiji sembuh hingga dia kembali mengorbankan dirinya mengalah dipukuli untuk melihat amarah dari Fiji. Dan ternyata berhasil. Fiji berhasil mengatasi traumanya ketika melihat Bhagavan tak berdaya. Namun setelah itu Bhagavan bangkit dan mereka melakukan perlawanan hingga satu persatu anak buah Rahul dapat mereka kalahkan. Di sini Rahul dan Bhagavan akhirnya kembali bertemu dan menuntaskan dendam lama mereka. Sama-sama mengalami luka yang cukup serius, tapi tidak menyurutkan semangat mereka. Bhagavan yang terhimpit reruntuhan kayu tidak bisa bergerak dan sekarang sebelum tujuan Rahul adalah membunuh Fiji. Sebelum membunuh Bhagavan, saat Fiji terdesak, Bhagavan muncul menahan serangan Rahul lalu menancapkan pembuka penutup wine ke leher Rahul dan akhirnya Rahul mengakui jika yang terkuat adalah Bhagavan. Film ini bercerita mengenai kasih sayang seorang yang tidak memiliki hubungan darah namun memiliki kasih sayang seperti orang tua kepada anaknya. Keserakahan yang mengakar pada diri Rahul yang lebih mementingkan bisnisnya daripada anaknya sendiri yang dia korbankan untuk menyelamatkan bisnisnya. Dan film ini juga menginspirasi agar kita berani membela yang benar. Dan film pun selesai. Terima kasih sahabat sudah menyimak alur cerita film terbaru dari Nandamuri Balakrisma. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.